Di balik perpindahan ibu kota ke Kalimantan tersimpan sebuah rahasia besar yang telah terkubur selama berabad-abad. Kerajaan Tanjung Pura, sebuah kerajaan gaib yang dikabarkan masih hidup di dimensi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di tanah yang dianggap sakral ini? Apakah perpindahan ibu kota baru akan membangkitkan kekuatan kuno yang seharusnya tetap tersegel? Saksikan kisah penuh misteri dan ketegangan dalam Misteri Kerajaan Tanjung Pura yang akan mengungkap kebenaran di balik legenda besar ini. Saksikan selengkapnya hanya di channel Kinawi Krama. Kerajaan Tanjung Pura terletak di Kalimantan Barat dan menjadi salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Berdiri sejak abad ke-8, kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan misteri. Nama Tanjung Pura berasal dari kata Tanjung, yang berarti semenanjung, dan Pura yang berarti kota atau tempat suci, mencerminkan lokasi strategis kerajaan di pesisir Pulau Kalimantan. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Dari sinilah berbagai barang seperti rempah-rempah emas dan bahan tambang lainnya didistribusikan ke seluruh Nusantara. Namun, selain perdagangan, Tanjung Pura juga dikenal sebagai pusat spiritual yang dihormati oleh masyarakat setempat, karena memiliki pengaruh besar dalam penyebaran kepercayaan lokal. Legenda lokal menceritakan tentang raja-raja Tanjung Pura yang memiliki hubungan dengan dunia gaib, di mana mereka mendapatkan kekuatan supranatural untuk memerintah kerajaan. Para raja dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh leluhur dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh, menjadikan Tanjung Pura sebuah kerajaan yang diselimuti oleh aura mistis. Pada masa kejayaannya, kerajaan Tanjung Pura menjadi pusat kekuatan di Kalimantan Barat, dengan pengaruhnya yang meluas hingga ke wilayah lain di Nusantara. Selain terkenal dengan kekuatan militernya, kerajaan ini juga dihormati karena kebijaksanaan raja-raja mereka yang mampu menjaga stabilitas kerajaan selama berabad-abad. Salah satu raja terkenal dari Tanjung Pura adalah Raja Dewa, yang dikenal karena kecerdasannya dalam berdiplomasi dan memperluas wilayah kerajaan. Masyarakat Tanjung Pura hidup makmur di bawah pemerintahan Raja Dewa. Selain perdagangan yang maju, masyarakat juga mengembangkan seni dan budaya yang unik, termasuk tarian, musik, dan seni pahat, yang hingga kini masih bisa ditemukan jejaknya di beberapa wilayah Kalimantan. Budaya kerajaan ini jadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan tetangga dan menyebar hingga ke wilayah lain. Namun, di balik kejayaan tersebut terdapat misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang percaya bahwa kemakmuran dan kekuatan Tanjung Pura diperoleh dari perjanjian gaib antara para raja dengan makhluk halus penjaga kerajaan. Kisah-kisah ini berkembang di kalangan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Tanjung Pura. Pada masa kejayaan Tanjung Pura, ibu kota kerajaan berada di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Kota Pontianak. Lokasinya yang strategis di tepi sungai menjadikannya pusat perdagangan dan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu muncul kekhawatiran akan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang mulai melihat Tanjung Pura sebagai ancaman. Raja Dewa memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke daerah pedalaman yang lebih sulit dijangkau oleh musuh. Perpindahan ini dilakukan secara rahasia dengan bantuan kekuatan gaib yang dimiliki oleh raja dan para penasihat spiritualnya. Banyak yang percaya bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada alasan keamanan, tetapi juga karena adanya firasat buruk tentang masa depan kerajaan jika tetap bertahan di ibu kota lama. Perpindahan ibu kota ini mengubah banyak hal dalam sejarah Tanjung Pura. Selain menjauhkan kerajaan dari ancaman eksternal, perpindahan ini juga semakin menguatkan misteri yang melingkupi kerajaan. Hingga kini lokasi pasti ibu kota baru tersebut masih menjadi tanda tanya, dengan banyak spekulasi bahwa kerajaan tersebut mungkin telah hilang di balik hutan Kalimantan yang lebat. Berabad-abad kemudian, ketika Indonesia merencanakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, banyak yang melihat adanya hubungan mistis antara keputusan ini dengan sejarah Tanjung Pura. Beberapa tokoh spiritual bahkan mengklaim bahwa keputusan ini sudah diramalkan sejak lama oleh raja-raja Tanjung Pura, yang percaya bahwa Kalimantan akan kembali menjadi pusat kekuasaan di Nusantara. Menurut legenda, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah bentuk pengulangan sejarah. Banyak yang percaya bahwa roh leluhur Tanjung Pura masih menjaga tanah tersebut dan telah memberikan restu untuk pemindahan ini.
Sejumlah ritual dilakukan oleh pemimpin adat setempat untuk memastikan bahwa rokok tersebut tidak terganggu dan tetap menjaga kedamaian di wilayah tersebut. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa perpindahan ibu kota ini bisa memicu kebangkitan kekuatan gaib yang sudah lama tertidur. Beberapa ahli spiritual memperingatkan bahwa jika tidak dilakukan dengan benar, pemindahan ini bisa membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan yang tidak diinginkan untuk kembali muncul dan mengganggu kehidupan di Kalimantan. Meskipun Tanjung Pura telah lama runtuh, peninggalannya masih bisa ditemukan di beberapa wilayah Kalimantan. Benteng-benteng tua, candi, dan situs-situs pemujaan, tersembunyi di tengah hutan menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu kerajaan ini. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Candi Batu Layang yang konon menjadi tempat pemujaan Raja-Raja Tanjung Pura kepada dewa-dewa mereka. Selain peninggalan fisik, banyak tradisi dan kepercayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kalimantan hingga kini. Upacara adat, lagu-lagu rakyat, dan tarian tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi dianggap sebagai bagian dari warisan Tanjung Pura yang tidak ternilai. Beberapa masyarakat bahkan masih percaya bahwa keturunan Raja-Raja Tanjung Pura masih hidup di antara mereka, meskipun dalam bentuk yang tidak lagi terlihat. Peninggalan Tanjung Pura juga sering menjadi objek penelitian para sejarawan dan arkeolog. Banyak yang berusaha mengungkap misteri di balik runtuhnya kerajaan ini dan apakah benar bahwa kekuatan gaib berperan besar dalam sejarahnya. Hingga kini Tanjung Pura tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara yang terus menarik perhatian banyak pihak. Setelah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dimulai, para pekerja konstruksi mulai melaporkan kejadian aneh di lokasi proyek. Beberapa di antaranya mengaku melihat penampakan sosok gaib yang menyerupai prajurit kuno dengan pakaian perang tradisional. Sosok-sosok ini muncul di malam hari berpatroli di sekitar lokasi proyek seolah-olah menjaga wilayah tersebut. Kejadian ini membuat kegemparan di kalangan pekerja dan beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka karena ketakutan. Desas-desus mulai tersebar bahwa para prajurit gaib ini adalah penjaga kerajaan Tanjung Pura yang tidak senang dengan pembangunan yang dilakukan di tanah leluhur mereka. Para pemimpin proyek pun terpaksa memanggil dukun dan pemimpin adat setempat untuk melakukan upacara khusus demi menenangkan roh-roh tersebut. Namun, upacara yang dilakukan tidak serta-merta menghentikan gangguan. Sosok gaib semakin sering muncul dan kali ini tidak hanya berupa penampakan prajurit, tetapi juga sosok-sosok menyeramkan dengan wajah penuh amarah. Beberapa saksi mata melaporkan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, seperti suara gemuruh perang, dan teriakan-teriakan yang menggetarkan hati. Dalam proses penggalian dan pembangunan di lokasi ibu kota baru, tim arkeolog yang didatangkan untuk mendampingi proyek menemukan artefak-artefak kuno yang diduga berasal dari zaman kerajaan Tanjung Pura. Temuan ini termasuk potongan-potongan senjata, perhiasan, serta batu-batu prasasti dengan tulisan kuno yang sulit diidentifikasi. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa lokasi ibu kota baru memang berada di bekas wilayah kerajaan kuno. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah sebuah patung besar yang terkubur di dalam tanah. Patung tersebut menggambarkan sosok seorang raja dengan mahkota yang dihiasi dengan ukiran rumit. Wajah-wajah tersebut terlihat tenang, tetapi ada aura misterius yang terpancar dari patung itu. Beberapa arkeolog merasa bahwa patung ini memiliki kekuatan magis yang masih aktif, dan mereka menyarankan agar patung tersebut tidak dipindahkan dari tempatnya. Penemuan ini menambah dimensi baru dalam proyek pemindahan ibu kota, karena sekarang para pekerja harus berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Ada ketakutan bahwa jika artefak-artefak ini tidak dihormati dengan benar, maka kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa membahayakan proyek dan orang-orang yang terlibat. Di tengah-tengah misteri yang semakin mendalam, muncul laporan dari beberapa pejabat tinggi yang bekerja dalam proyek pemindahan ibu kota. Mereka mengaku mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi tersebut mereka melihat seorang raja dengan pakaian megah berdiri di atas singgasana emas. Raja tersebut berbicara dengan suara yang penuh wibawa, memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan pembangunan di wilayah yang dianggap suci. Mimpi ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang, tetapi oleh banyak orang di lokasi proyek, termasuk beberapa pemimpin adat yang awalnya mendukung pemindahan ibu kota. Mereka percaya bahwa mimpi tersebut adalah pesan dari roh leluhur yang masih menjaga tanah Tanjung Pura. Mimpi ini menciptakan kegelisahan dan kebingungan di kalangan mereka yang terlibat dalam proyek ini.
Selain mimpi muncul juga pertanda buruk lainnya, hujan deras yang tiba-tiba turun, tanah longsor yang tidak terduga, dan penyakit misterius yang menyerang para pekerja menjadi bagian dari serangkaian kejadian aneh yang dianggap sebagai peringatan alam. Para dukun dan pemimpin adat setempat merasa bahwa mereka harus melakukan ritual besar-besaran untuk menenangkan roh-roh yang marah sebelum terlambat. Dengan semakin banyaknya kejadian aneh yang terjadi, akhirnya diputuskan untuk menggelar sebuah ritual besar yang melibatkan para pemimpin adat, dukun, dan spiritualis dari seluruh Kalimantan. Ritual ini dilakukan di tempat-tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan spiritual Tanjung Pura, dengan tujuan menenangkan roh-roh leluhur dan memohon izin untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru. Ritual ini berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai upacara adat, termasuk persembahan kepada dewa-dewa dan roh-roh penjaga. Para pemimpin adat memohon maaf kepada leluhur mereka dan berjanji untuk menjaga kehormatan tanah Tanjung Pura meskipun ibu kota baru dibangun di atasnya. Mereka juga meminta perlindungan dari roh-roh tersebut, agar proyek pemindahan ibu kota bisa berjalan dengan lancar. Setelah ritual tersebut selesai, suasana di lokasi proyek mulai sedikit membaik. Gangguan-gangguan gaib berkurang dan para pekerja bisa kembali melanjutkan tugas mereka dengan lebih tenang. Namun, banyak yang masih merasa waspada, karena mereka percaya bahwa roh-roh tersebut hanya memberikan kesempatan, dan mereka harus tetap berhati-hati agar tidak membangkitkan kemarahan yang lebih besar. Meski gangguan gaib mulai mereda, tanda-tanda kebangkitan kekuatan kuno masih terasa. Beberapa arkeolog melaporkan bahwa mereka merasakan energi aneh saat mendekati artefak-artefak tertentu. Mereka juga menemukan bahwa beberapa artefak tampak bergerak sendiri seolah memiliki nyawa. Fenomena ini membuat mereka berpikir bahwa kekuatan gaib di tempat ini masih aktif dan menunggu momen untuk bangkit kembali. Kisah tentang kebangkitan kekuatan kuno ini menarik perhatian para peneliti supranatural dari seluruh dunia. Mereka datang ke Kalimantan untuk mempelajari fenomena ini lebih lanjut. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim bahwa kerajaan Tanjung Pura mungkin masih ada di dimensi lain, dan roh-roh leluhur hanya menunggu kesempatan untuk kembali berkuasa di dunia ini. Cerita ini terus berkembang, dan Kalimantan semakin dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah ini kini tidak hanya dianggap sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai tantangan spiritual yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Bab-bab berikutnya akan mengungkap lebih banyak rahasia dan misteri yang menghubungkan masa lalu Tanjung Pura dengan masa kini. Desas-desus tentang kerajaan gaib yang masih eksis di dimensi lain semakin menguat, setelah seorang peneliti supranatural Dr. Haris mengaku berkomunikasi dengan sosok yang mengklaim sebagai Raja Tanjung Pura. Dalam meditasi mendalam yang dilakukan di salah satu situs peninggalan kerajaan, Dr. Haris mengalami fenomena luar biasa di mana dia merasa terbawa ke dalam dimensi lain. Dalam penglihatannya dia bertemu dengan sosok pria berpakaian kerajaan yang menyebut dirinya sebagai Raja Dewa, Raja legendaris Tanjung Pura. Raja Dewa memperingatkan bahwa perpindahan ibu kota ke wilayah tersebut akan membangkitkan kekuatan lama yang telah lama tertidur. Dia juga mengatakan bahwa kerajaannya masih ada tetapi berada di luar jangkauan dunia manusia, terjaga di dimensi lain. Raja Dewa meminta agar masyarakat Indonesia tidak mengganggu situs-situs keramat yang ada di Kalimantan, karena itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dr. Haris menyampaikan pesan ini kepada pemerintah, tetapi pesan tersebut dianggap tidak lebih dari hayalan. Namun, beberapa pemimpin adat setempat mulai percaya bahwa peringatan tersebut harus diindahkan demi menjaga keseimbangan spiritual di Kalimantan. Meski banyak yang mengabaikan peringatan Raja Dewa, beberapa pemimpin adat dan masyarakat setempat mulai merasakan ketegangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Di sekitar lokasi proyek pembangunan ibu kota terjadi konflik yang tidak kasat mata, antara kekuatan manusia dan kekuatan gaib yang tak ingin diganggu. Pohon-pohon besar yang dianggap sakral tumbang tanpa sebab, dan peralatan berat seringkali rusak tanpa penjelasan logis. Beberapa pekerja mulai mengalami gangguan fisik dan mental yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat kuat. Para dukun yang dipanggil untuk membantu mengungkapkan bahwa konflik ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang perebutan kekuasaan antara dunia manusia dan dunia gaib.
Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, beberapa pemimpin proyek mencoba untuk melakukan dialog dengan para pemimpin adat. Mereka sepakat untuk memberikan penghormatan yang lebih besar terhadap situs-situs keramat dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan, dengan harapan bahwa kerjasama ini akan mengurangi konflik antara dua dunia yang berbeda. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, seorang arkeolog menemukan sebuah naskah kuno yang terkubur di bawah salah satu situs peninggalan Tanjung Pura. Naskah ini ditulis dalam bahasa kuno yang hanya bisa diterjemahkan sebagian, tetapi isinya memberikan petunjuk tentang kekuatan besar yang tersembunyi di wilayah tersebut. Naskah ini juga menyebutkan adanya Gerbang Agung, sebuah pintu menuju dimensi lain di mana roh leluhur dan para raja Tanjung Pura masih bersemayam. Menurut naskah tersebut, Gerbang Agung ini hanya bisa dibuka oleh keturunan langsung dari raja-raja Tanjung Pura, dan jika dibuka bisa membawa bencana besar bagi dunia manusia. Naskah ini membuat gempar kalangan spiritualis dan arkeolog, yang mulai berspekulasi bahwa pembangunan di wilayah ini bisa saja tanpa sengaja membuka gerbang tersebut, dan membangkitkan kekuatan yang seharusnya tetap terkunci. Pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan ibu kota baru untuk menyelidiki lebih lanjut temuan ini. Namun, tekanan politik dan ekonomi membuat mereka enggan mengambil langkah drastis tersebut. Di sisi lain, masyarakat adat semakin khawatir bahwa jika naskah ini benar, maka bencana besar mungkin sedang menunggu di depan mata. Di tengah kekacauan ini muncul kabar mengejutkan tentang seorang pria muda bernama Jaka, yang mengklaim sebagai keturunan langsung dari Raja Dewa, raja legendaris Tanjung Pura. Jaka yang selama ini hidup sederhana di pedalaman Kalimantan, mulai menarik perhatian ketika ia menunjukkan tanda-tanda memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Dia bisa berkomunikasi dengan roh leluhur dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam di sekitarnya. Masyarakat adat dan para spiritualis mulai percaya bahwa Jaka adalah sosok yang disebutkan dalam naskah kuno yang bisa membuka Gerbang Agung. Namun, Jaka sendiri merasa bingung dengan takdir yang tiba-tiba menimpanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya adalah keturunan raja, apalagi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jaka dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah dia akan menerima takdirnya dan berusaha menjaga gerbang tetap tertutup, atau justru akan mencoba membuka gerbang tersebut untuk mengungkap kebenaran tentang dunia gaib yang selama ini tersembunyi? Pilihan ini akan menentukan nasib Kalimantan dan mungkin seluruh Nusantara. Untuk mendapatkan jawaban atas dilema yang dihadapinya, Jaka memutuskan untuk melakukan sebuah ritual besar untuk memanggil roh leluhur Tanjung Pura. Dibantu oleh para dukun dan pemimpin adat, Jaka melakukan perjalanan ke sebuah tempat keramat di pedalaman Kalimantan yang dianggap sebagai pusat spiritual kerajaan. Di tempat ini ia berharap bisa mendapatkan petunjuk dari para leluhur tentang apa yang harus dia lakukan. Ritual tersebut berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai persembahan dan doa yang dilakukan untuk memanggil roh-roh leluhur. Pada malam ketiga ketika ritual mencapai puncaknya, Jaka berhasil berkomunikasi dengan roh Raja Dewa. Dalam percakapan yang penuh misteri, Raja Dewa mengungkapkan bahwa Gerbang Agung memang ada, dan jika dibuka akan menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh secara permanen. Namun, Raja Dewa juga memperingatkan bahwa membuka gerbang tersebut bisa membawa kehancuran jika dilakukan tanpa persiapan yang matang. Hanya dengan kebijaksanaan dan keberanian Jaka bisa menjaga keseimbangan antara dua dunia. Setelah percakapan ini, Jaka menyadari bahwa takdirnya bukan hanya untuk membuka atau menutup gerbang, tetapi untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setelah pertarungan di Gerbang Agung, Jaka kembali ke dunia nyata dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia berhasil menjaga gerbang tetap tertutup, dia tahu bahwa ancaman dari dunia gaib akan selalu ada. Kekuatan-kekuatan gelap mungkin akan kembali mencoba membuka gerbang tersebut. Dan Jaka merasa bahwa takdirnya adalah untuk terus menjadi penjaga antara dua dunia. Dia kembali ke desanya dan mencoba menjalani kehidupan yang normal, tetapi kehadirannya terus menarik perhatian. Masyarakat setempat mulai memandangnya sebagai pahlawan, sementara para peneliti supranatural dan pemimpin proyek pembangunan ibu kota baru masih terus memantau gerak-geriknya. Jaka sadar bahwa dia tidak bisa lagi hidup seperti orang biasa. Pemerintah pun mulai melibatkan Jaka dalam berbagai keputusan terkait pembangunan ibu kota baru. Mereka berharap bahwa dengan kehadiran Jaka mereka bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual di Kalimantan.
Namun, Jaka tahu bahwa tanggung jawab yang dia emban jauh lebih besar daripada sekedar terlibat dalam proyek pembangunan. Jaka kini menjalani hidup sebagai penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat keramat di Kalimantan, untuk memastikan bahwa gerbang-gerbang gaib lainnya tetap tertutup dan aman. Dalam perjalanannya, dia sering bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang menguji kekuatannya, tetapi dia selalu berhasil mengatasinya dengan kebijaksanaan dan keberanian yang dia pelajari dari leluhur. Ketika Jaka semakin mahir dalam perannya sebagai penjaga gerbang, ujian terbesarnya datang ketika sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia hadapi muncul dari dimensi gaib. Kekuatan ini yang dikenal sebagai Ratu Naga. Ratu Naga adalah entitas kuno yang telah lama tersegel di dunia gaib oleh para leluhur Tanjung Pura. Ratu Naga adalah penguasa elemen dan kekuatan destruktif yang bisa membalikkan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ratu Naga mulai menunjukkan pengaruhnya dengan mengirimkan bencana alam ke wilayah Kalimantan yang menyebabkan kerusakan parah dan mengguncang proyek pembangunan ibu kota baru. Banjir, gempa, dan badai petir terus-menerus melanda, membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah hukuman atas gangguan terhadap situs-situs keramat. Jaka merasa bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi sebagai penjaga gerbang. Dengan bantuan roh leluhur dan beberapa dukun kuat dari Kalimantan, Jaka mempersiapkan diri untuk menghadapi Ratu Naga dalam pertempuran gaib terbesar yang pernah ada. Mereka harus menggunakan segala pengetahuan mistis dan ajian-ajian kuno untuk mengurung kembali Ratu Naga dan menyegel kekuatannya sebelum dia menghancurkan dunia nyata. Pertempuran melawan Ratu Naga berlangsung dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaka dan para leluhur menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk melawan kekuatan besar tersebut. Selama pertarungan, Jaka mendapatkan penglihatan dari Raja Dewa yang memberinya bimbingan terakhir tentang cara menyegel Ratu Naga untuk selamanya. Dengan kombinasi mantra kuno dan kekuatan alam, Jaka akhirnya berhasil mengurung Ratu Naga kembali ke dalam dimensi gaib, di mana dia tidak bisa lagi mengganggu dunia manusia. Setelah pertempuran berakhir, ketenangan kembali ke Kalimantan, bencana alam berhenti dan proyek pembangunan ibu kota baru bisa dilanjutkan dengan lebih menghormati situs-situs keramat dan kebudayaan lokal. Pemerintah juga mulai lebih memperhatikan nasihat dari pemimpin adat dan spiritualis, memastikan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan alam tetap terjaga. Jaka yang telah menyelesaikan ujian terbesarnya, kini diakui sebagai pahlawan oleh masyarakat Kalimantan. Dia memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi tetap menjalankan peran sebagai penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Meski ancaman telah berakhir, Jaka tahu bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Dengan kewaspadaan yang terus terjaga, dia memastikan bahwa gerbang-gerbang gaib tetap tertutup dan keseimbangan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Cerita ini pun menjadi legenda baru di Kalimantan tentang seorang pemuda yang tidak hanya menjaga tanah leluhurnya, tetapi juga menjaga keseimbangan dunia dengan kebijaksanaan dan keberanian yang dimilikinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.